Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan pemrograman dasar kita. Dan sekarang kita akan membahas mengenai perulangan atau yang lebih populer itu disebut looping. Adapun tujuan pembelajaran dari pembahasan ini, yang pertama, mahasiswa memahami dan mampu menggunakan mekanisme perulangan dengan benar. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa memahami dan mampu menggunakan mekanisme perulangan bersarang dengan benar. Nah, latar belakangnya, kenapa kok kita mempelajari perulangan? Misalkan ada kasus yang mengharuskan program itu untuk melakukan sebuah proses berulang-ulang. Contoh, yang pertama menuliskan kalimat saya tidak akan mencontek lagi sebanyak 100 kali. Atau printer mencetak dokumen yang sama beberapa kali. Nah, kita misalkan punya kasus yang seperti ini. Kita tidak perlu misalkan printf kalimat saya tidak akan mencontek dan seterusnya ini sampai printf-nya 100 baris. Itu tidak perlu. Karena kita hanya beberapa baris saja, itu otomatis program akan mengulangnya sebanyak 100 kali. Oke, mekanisme perulangan yang kita bahas di sini paling tidak ada 3. Yang pertama, perulangan pakai while. Yang kedua pakai do while, yang ketiga pakai for. Yang pertama kita akan bahas adalah mekanisme while. Rumus mekanisme while itu adalah while dalam kurung ekspresinya atau kondisinya yang harus dipenuhi seperti apa gitu ya. Terus kemudian buka kurung kurawal, statementnya apa. Jadi kalau dipahami di sini while atau kalau terjemahannya kan selama ya. Selama ekspresinya ini masih terjadi gitu ya. Kondisinya masih true, maka jalankan statement ini. Itu gambarannya penggunaan while. Jadi yang pertama, menuliskan I love UMM 10 kali. Jadi di sini ada metode main, dideklarasikan variabel integer, diinisialisasi nilainya 1 gitu ya. Di sini kemudian perulangannya adalah while kondisinya adalah selama i masih kurang dari sama dengan 10, jadi yang awalnya 1 ini sampai 10 gitu ya. Terus kemudian lakukan apa? Lakukan I love UMM. Ada incrementnya i plus plus. Jadi i-nya nanti 1 kali print I love UMM, i-nya 1. Nanti setelah print 1 kali, i-nya ditambah 1 gitu ya. I plus plus, jadi i-nya 2. Dan seterusnya. Nanti ngeprint lagi yang kedua, i-nya ditambah lagi, i plus plus, jadi i-nya jadi 3. Dan seterusnya sampai 10. Kalau sudah 10 kan berarti kondisinya sudah tidak tercapai lagi. I-nya sudah tidak kurang dari sama dengan 10. Berarti I love UMM-nya sudah berhenti, dia mencetaknya. Kemudian, program menjumlahkan 5 angka masukan dari user. Nah, kita lihat cara jalannya. Oke. Operasi yang ataupun statement yang dijalankan adalah masukkan angka ke atau yang di sini variabel i. Ini kalau di baris di sini yang pertama itu adalah nilai i-nya kan 1. Ya kan, karena i-nya inisialisasi 1. Jadi yang pertama kali dijalankan masukkan angka ke titik-titik. Titik-titiknya berarti pertama kali berapa? 1 kan ya. Kemudian scanf ditangkap, dimasukkan ke variabel angka. Di sini masih baris ke 1. Saya memasukkan angka 1. Nah, berarti nilai angkanya 1, nilai i-nya 1 gitu ya. Sum untuk menampilkan atau menyimpan ya penjumlahan itu sum sama dengan sum plus angka, berarti nilai sum ini 0, sumnya kan 0 ya inisialisasinya, 0 plus angkanya tadi yang dimasukkan adalah 1 baris pertama, berarti nilai sum sekarang 1. I plus plus, i-nya tadi berapa? 1 ya, karena dia masih inisialisasi, maka dia di i plus plus, jadi i-nya sekarang 2. Oke, setelah di i plus plus ini naik lagi i-nya jadi 2. Nah, kemudian kita
printf lagi, masukkan angka ke titik-titik, berarti kan sekarang baris kedua ya, angka kedua. Oke, kemudian di scanf dimasukkan ke angka lagi ya, jadi baris kedua ini saya memasukkan angka 2. Kemudian sum dioperasikan lagi, sum sama dengan sum plus angka. Sum yang tadi nilainya adalah 1, ditambah angka yang dimasukkan di baris kedua ini adalah 2, berarti sum nilainya sekarang berapa? 3. Kemudian di i++ lagi, naik lagi, jadi i-nya sekarang 3. Kemudian masukkan angka ke-3, kan gitu ya, di baris ketiga ini. Saya memasukkan angka 3 ini masuk ke variabel angka, dan sum ini dioperasikan lagi, sum sama dengan sum plus angka. Berarti sum tadi ada 3, sekarang ditambah masukkan yang baris ketiga itu ada 3, berarti 3 tambah 3 jadi 6. Kemudian di i++ lagi dan siklusnya akan terus-terus sampai ke baris ke-5. Sini kok sudah berhenti, kenapa Pak? Karena i-nya sudah kurang dari atau sama dengan 5. Jadi i-nya kalau sudah mentok 5, dia baris ke-5, berarti dia tidak akan dijalankan ini lagi. Yang dijalankan apa Pak? Kalau sudah baris ke-5, yang dijalankan adalah yang di luar kurung kurawal ini gitu ya. Printf hasil penjumlahannya adalah hasil jumlah sum tadi. Gitu ya. Tadi sum kita ingat adalah yang menampung variabel. Jadi penjumlahan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 ada berapa? Itu ditampilkan. Kalau sudah kita memasukkan ke 5 angka. Itu contoh perulangan while. Di sini ada contoh lagi program menjumlahkan angka, masukkan user. Kondisinya while-nya program akan berhenti jika inputan kurang dari 0. Misalkan masukkan bilangannya 1. Totalnya di sini sementara masih 1. Masukkan bilangan 2. Totalnya jadi berapa? 1 tambah 2 jadi 3 kan gitu ya. Nah, kalau memasukkan bilnya itu tidak lebih dari 0 ya, artinya bilangan negatif, maka dia berhenti. Ya, prosesnya akan berhenti. Jadi selama bilnya ini masih lebih dari 0 atau bilangan positif, maka dia akan terus-terusan menghitung gitu ya. Kemudian di sini program menuliskan sebanyak n kali. N-nya ini ditentukan oleh pengguna. Contohnya tampilannya seperti ini. Jadi berapa kali dikurang? Saya memasukkan 3 gitu ya. Kemudian variabel i diinisialisasi sebagai 1 sebagai awal loopingnya. While i-nya masih kurang dari sama dengan berapa angka yang kita inginkan untuk diulang tadi, maka jalankan selamat datang di Prodi Informatika. Nah, kenapa kok di sini cuma 3 kali? Ya karena awalnya 1, maksimalnya adalah 3. Berarti selama i-nya ini masih 3, itu akan menjalankan yang ini gitu ya. Tapi kalau keempat kok tidak, karena 4 ini tidak kurang dari sama dengan bilangan ulang atau variabel ulang ini, 3 ini kan gitu ya. Jadi ngeprintnya cuma 3 kali. Kemudian program menghitung total belanja berhenti jika user memasukkan kurang dari 1. Ya, ini hampir sama konsepnya dengan yang bilangan negatif tadi gitu ya. Tapi di sini dikombinasikan dengan if else kondisional gitu ya. Jadi contoh, kalau kita jalankan di program serta outputnya gitu ya. Yang pertama, stopnya masih 1. Printf, masukkan harga, dimasukkan ke variabel harga. Kondisinya, if harga kurang dari 1. Oh tidak, baris yang pertama ini adalah 12.000. Dia tidak kurang dari 1. Jadi yang terpicu adalah yang else-nya. Sum sama dengan sum plus harga. Nah, variabel sum itu diisi 0 ya, plus harganya berapa? 12.000. Jadi sampai di sini
variabel harganya ini 12.000. Yang kedua, saya memasukkan 5.000. Masukkan harga 5.000. If harga kurang dari 1, tidak terpicu karena 5.000 ini bukan kurang dari 1. Maka yang terpicu adalah else-nya. Sum itu sama dengan sum plus harga. Tadi sumnya yang awal tadi kan sudah 12.000. Yang pertama tadi. Sekarang ditambah 12.000 ditambah 5.000. Nah, yang baris ketiga, masukkan harga. Saya memasukkan min 1 ke dalam variabel harga. Nah, ternyata di sini terpicu if-nya, harga kurang dari 1, min 1 kan ya, berarti di set stop-nya sama dengan 0. Nah, kalau stop-nya sama dengan 0, maka while-nya ini kan tidak terpenuhi, ya, karena kalau di sini kondisi dijalankan kalau hanya stop-nya ini tidak sama dengan 0. Nah, ini ternyata stop-nya sama dengan 0, berarti yang baris di bawah ini sudah tidak dijalankan lagi, kan gitu ya. Nah, baris yang ini sudah tidak dijalankan lagi, while-nya ini ya. Kemudian melakukan apa di luar kurung kurawal ini? Printf, total belanja Anda adalah, nah ini adalah format printf pakai format ya. Jadi persen 9,0f, 9 digit, komanya 0, ya, jadi float komanya 0, tapi di belakangnya ditambahi 0,00 yang cuma angka yang kita set. Jadi 0,00 ini adalah angka yang kita set, bukan angka float dia sebenarnya berapa. Gitu ya. Jadi ditampilkan. Tadi kita hitung 12.000 tambah 5.000, 17.000 ya. Jadi di sini ditampilkan 17.000. Nah, sekarang mekanisme do while. Polanya adalah do statement. Jadi lakukan apa, while atau sampai tercapai apa, gitu, untuk bacanya kerangka do while. Nah, contoh di sini kita mau cetak I love UMM lagi, tapi 5 kali pakai do while ya. Di sini dideklarasikan variabel i dan dia diinisialisasi sebagai angka 1, ya, awalan loopingnya itu 1 gitu ya. Kemudian do atau lakukan. Lakukan apa? Puts I love UMM. Put string I love UMM. I++ diulang. Sampai baris ini kan berarti tulis I love UMM sampai tanpa ada batasan gitu ya. Kalau sampai sini saja. Nah, kemudian do while. While-nya atau selama, diulangnya itu berapa kali sih? Selama i-nya ini kurang dari sama dengan 5. I-nya tadi 1 gitu ya. Di i++. Di print baris 1 misalkan I love UMM. Kemudian sampai di sini i++. Jadi 2. Ngeprint lagi I love UMM lagi yang kedua. Ya, jadi 3 dan seterusnya sampai 5 kali. Kalau sudah di print 5 kali, ini sudah while-nya sudah maksimal ya, i-nya sudah sama dengan 5. Dia mau ngeprint yang ke-6, nggak bisa karena kondisi while-nya atau kondisi dia boleh ngeprint itu hanya kalau i atau looping-nya itu 5 saja. Kemudian, nah ini kondisi bedanya antara while dan do while. Kalau do while ini programnya pasti akan dieksekusi paling tidak 1 kali gitu ya untuk do while. Di sini deklarasi variabel i dan diinisialisasi sebagai 0 sama seperti yang tadi. Do, lakukan. Belajar pemrograman dasar. Kemudian di increment plus i. While atau kondisinya adalah selama i-nya masih kurang dari sama dengan 1. Jadi awalnya 0, kemudian ini sempat jalan dulu, terus baru ditambahkan 1. Gitu ya. Jadi bedanya yang do while dengan yang while. Kalau while tadi kan kontrolnya ada di depan, while atau selama ya. Selama while-nya itu tidak terpenuhi, maka yang bawahnya yang nggak bisa dijalankan. Nah, di sini do-nya sudah dia
melakukan dulu gitu ya. Baru while-nya dievaluasi. Jadi ini dia hanya satu kali atau sudah berhasil dieksekusi satu kali. Kemudian selanjutnya adalah mekanisme for. Formatnya adalah yang pertama inisialisasi ekspresi, inisialisasi nilai ya, kemudian evaluasi ekspresi, kemudian increment. Di dalam kurung buka, kemudian ada statement dan kurung tutup. Nah, di sini adalah contoh perulangan for. Di sini menuliskan bilangan ganjil antara 0 sampai 10. Di sini deklarasikan variabel i ya untuk diinisialisasi for nilai i yang pertama adalah 1. I kurang dari sama dengan 10. Ini batas atasnya. Nanti yang penting selama i-nya ini kurang dari 10, loopingnya tetap dijalankan. Nah, kondisi increment-nya apa? I-nya plus sama dengan 2. Ini artinya, kan dulu kita pernah bahas ya, I plus sama dengan 2, itu berarti I sama dengan I plus 2. Berarti nanti naiknya 2. Kemudian printf, I-nya nanti ditampilkan. Keluarannya adalah seperti ini. 1, 3, 5, 7, 9. Karena apa? Misalkan, di sini kondisinya adalah baris pertama dijalankan. I-nya sama dengan 1. I-nya kurang dari sama dengan 10 masih tercapai atau masih bisa dijalankan. I-nya plus sama dengan 2. Jadi setelah di print 1 yang pertama kali ini, I-nya di plus sama dengan 2. 1 ditambah atau loncat 2 gitu ya, itu jadi 3. Kemudian selanjutnya ditambah 2 lagi, karena di sini adalah tandanya I plus sama dengan 2. Kalau I plus plus bagaimana Pak? Kalau I plus plus itu ya berarti nanti lompatnya 1 ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian program menuliskan angka 10 sama dengan sampai dengan 1. Di sini dideklarasikan variabel i diinisialisasi nilai awal dari i 10. Itu berangkatnya i itu dari angka 10. For dalam kurung langsung titik koma. Ini adalah cara yang lain lagi kalau yang di atasnya sudah diinisialisasi ya. Langsung di sini i lebih dari sama dengan 0. Kondisinya selama i-nya awalannya 10, kondisi akhirnya ini I-nya ini selama masih lebih dari sama dengan 0. Maka di I min min. Ini I-nya dikurangi 1. Nah, printf nilai I saat ini adalah di print nilai I. Kita lihat di outputnya. Di baris pertama misalkan nilai I saat ini 10 karena kita inisialisasinya memang 10. Setelah di print 10 maka dievaluasi apakah I-nya masih lebih dari sama dengan 0. Oh masih, 10 masih lebih dari sama dengan 0. Maka di I min min. Masuk ke baris kedua. I min min 10 dikurangi 1 berarti 9. Dicetak nilai I saat ini 9. Kemudian dievaluasi lagi, I-nya 9 masih lebih dari sama dengan 0. Oke, berarti masih bisa dijalankan. I-nya di min min, berarti I-nya 8. Terus kemudian dicetak lagi nilai I saat ini adalah 8 dan seterusnya sampai I-nya sama dengan 0 kan gitu ya, atau lebih dari sama dengan 0. Jadi 0 juga ikut dicetak karena ada di sini kondisi sama dengan. Gitu ya, ini penggunaan I min min juga dan penerapan cara penulisan lain dari for. Kemudian, nah ini ada mau diulang berapa kali gitu ya, seperti yang tadi juga kita sudah lakukan. Jadi di printf ulang berapa kali, di scanf ditangkap di variabel ulang, I inisiasi awal angkanya I itu adalah 1 sampai nanti maksimalnya berapa, sampai bilangan berapa kali diulang sesuai dari masukan dari pengguna gitu ya.
Di sini konteksnya adalah 3. Nah, selama kondisi ini masih terpenuhi, selama I-nya masih belum sampai atau sama dengan 3, maka I plus plus atau I plus sama dengan 1. Nah, kemudian sekarang adalah perulangan bersarang atau nested looping. Jadi perulangan di dalam perulangan. Nah, di sini adalah kita lihat contoh perulangan bersarang. Di sini ada variabel 2 buah yang dijadikan untuk perulangan bersarang ya. Ada variabel I dan variabel J. Perulangan yang pertama, for I sama dengan 0, dari inisialisasi awal I-nya ini sama dengan 0, I-nya kurang dari sama dengan 2, atau I-nya nanti maksimal dia nggak sampai 2. Jadi awalnya 0, dia nggak sampai 2. Kondisi incrementnya adalah I plus plus ditambah satu angka dalam tutup kurung. Kemudian di dalam looping ini ada looping lagi, for lagi gitu ya. J sama dengan 0. Jadi kondisi awalnya yang inner looping atau looping di dalam ini awalnya adalah 0 indeksnya. Kemudian maksimalnya berapa? Angka 0 tadi, yang penting nggak lebih dari 4 atau selama masih kurang dari 4 dia dijalankan. Kemudian kondisi incrementnya apa? Ditambah 1 kali 1 kali. Nah, apa yang dijalankan di inner looping ini? Yang dijalankan adalah dia cuma menampilkan si angka I-nya berapa, ya, yang ini ya. I-nya nanti akan masuk sini, I-nya berapa, koma, J-nya sekarang berapa. Nah, kita lihat di output. Baris pertama. Nah, kita bisa lihat di sini juga cara jalannya kalau nested loop itu seperti apa. Jadi di nested loop itu yang dijalankan adalah inner loop-nya ini dijalankan sampai selesai. Kita lihat di sini. Baris pertama, I-nya 0 ya, J-nya 0. Ya, jadi misalkan berangkat dari sini, I-nya masih 0, J-nya 0. Baris kedua, I-nya masih 0, J-nya 1. Baris ketiga, I-nya 0, J-nya 2. Baris keempat, I-nya 0, J-nya 3. Jadi, yang dijalankan itu, yang J terus-menerus sampai dia selesai. Baru kalau J sudah habis, karena dia kondisinya kurang dari 4 dan di sini nilai J-nya sudah 3 ya. Dia kan nggak bisa lagi sampai ke 4 itu nggak bisa karena tidak nanti terbentur dengan kondisi ini. Kalau J-nya sudah selesai dijalankan sampai kondisinya tercapai, baru I-nya ini dia beranjak atau di increment atau dijalankan incrementnya gitu ya. Dia I-nya jadi 1. Kembali lagi setelah I-nya jadi 1, J-nya ini dieksekusi sampai habis. Ya, J-nya kembali lagi ya dari 0, kemudian J-nya 1, J-nya 2, J-nya 3. Baru setelah J yang kedua, J yang looping inner kedua ini selesai, ya baru kondisi I dievaluasi lagi. I-nya tadi sampai sudah 1 gitu ya, ini nilainya 1. Nah, sudah nggak bisa lagi naik ke 2 karena kondisinya harus kurang dari 2 kan gitu ya. Maka sampai di sini loopingnya berhenti. Kemudian di sini contoh perulangan bersarang. Program mencetak bintang. Nah, hasil outputnya adalah seperti ini. Kita lihat. Yang pertama, kita pertama kali berangkat for I sama dengan 0, I kurang dari sama dengan jumlah, maka jalankan yang di bawah ini, dan ketika sudah selesai maka nanti di increment gitu ya. Kondisinya di sini I sama dengan 0, kemudian for-nya J juga sama dengan 0. Untuk yang I sama dengan 0, J sama dengan 0, ini tidak dieksekusi. Kenapa? Karena J-nya ini kondisinya harus kurang dari I, sedangkan J-nya 0, I-nya 0, dia
0 ini tidak kurang dari 0. Maka yang baris pertama ini tidak ada bintang atau tidak ada statement yang dieksekusi. Ya, jadi yang baris pertama ini kosong, tidak ada bintang yang di print. Kemudian yang kedua atau baris yang kedua, I-nya sudah diincrement dari 0 tadi jadi 1. I-nya 1, inner loop-nya, for-nya, berangkatnya tetap dari 0, jadi bukan dari 1. Jadi kondisinya adalah J-nya sama dengan 0. J-nya sama dengan 0, kondisi yang harus dievaluasi adalah J kurang dari I, kurang dari 1 tadi ya, I-nya. Nah, karena dia ini benar, 0 ini masih kurang dari 1, maka dieksekusi ada bintang 1 kali. Kemudian J-nya di-increment, J-nya jadi 1. Nah, sampai sini J-nya 1, ini sudah nggak bisa dieksekusi lagi. Kenapa? Karena kondisinya adalah J kurang dari I. Ya, karena 1 tadi tidak kurang dari I, maka dia sudah nggak bisa dieksekusi lagi. Maka sampai di sini, cuma 1 kali saja bintangnya ini dieksekusi, kemudian dia menjalankan enter atau ganti garis backslash n. Selesai sampai di sini. Balik lagi di loop yang selanjutnya. I-nya tadi yang semula 1, jadi sekarang 2. I-nya 2, kondisinya I-nya 2 sini ya. Kondisinya yang dijalankan itu adalah for. J-nya berangkat dari 0 lagi. Jadi J berangkat dari 0, dia 0 kurang dari 2, tetap bisa dijalankan, bintang gitu ya, titik koma. Balik lagi ke atas, for. J-nya di-increment dari 0 tadi jadi 1. Apakah 1 kurang dari 2? Tetap masih bisa dijalankan, berarti ngeprint bintang lagi yang kedua. Nah, kemudian di-increment. J-nya dari 1 tadi menjadi 2. Nah, 2 apakah kurang dari 2? Tidak. Berarti cukup 2 kali bintang ini dicetak, terus dijalankan backslash n dan diganti baris, di enter. Di enter jadi yang ketiga. Yang ketiga ini nilai I-nya tadi jadi di-increment dari 2 jadi I-nya 3. Dijalankan di bawahnya, J-nya dari 0. Ingat, ya berangkatnya dari 0. J sama dengan 0, dievaluasi apakah 0 kurang dari 3, ya, maka di print bintang yang 1 ini. Dijalankan lagi, J-nya di-increment dari 0 jadi 1. J ini apakah kurang dari 3, ya masih bisa dijalankan, maka nyetak bintang lagi yang kedua. Di-increment J-nya. J-nya jadi 2. 2 apakah kurang dari 3? Iya, bintangnya dicetak lagi, dia bintang yang ketiga. Di-increment. Setelah 2 di-increment jadi 3. 3 apakah kurang dari I tadi I3 ya, I-nya? Tidak, maka dia cukup mencetak 3 kali lalu di backslash n atau ganti baris. Demikian seterusnya sampai ketemu di sini 5 baris gitu ya. Jumlah barisnya ada 5. Nah, untuk yang ini adalah pemanfaatan nested loop untuk mencetak bintang dari angka jumlah bintang angkanya yang banyak menjadi ke sedikit gitu ya. Nah, kita akan coba jalankan baris per baris seperti yang sebelumnya tadi. Baris pertama, gini ya, misalkan konteksnya di sini. For I sama dengan row, row-nya adalah 5. Berarti posisi yang pertama ini, I-nya berangkatnya adalah 5. Gitu ya, berangkatnya adalah 5. Apakah 5 lebih dari 0? Oh iya. Maka jalankan statement yang di bawahnya. Nantinya setelah dijalankan, I-nya di-decrement. Kemudian, for J sama dengan I. Jadi J-nya ini 5 juga. Apakah J lebih dari 0? Iya, berarti dia cetak bintang 1. Bintang 1 ini. Ya, ketika di sini print bintang. Dievaluasi lagi, balik lagi ke atas.
J-nya di dekremen ya. Jadi dari 5 jadi 4. Apakah 4 masih lebih dari 0? Ya, berarti cetak lagi bintang. Bintang yang kedua ini. Di dekremen. 4 ya. 4 di dekremen jadi 3. Apakah 3 lebih dari 0? Oh iya. Berarti dicetak lagi bintang yang ini. Bintang yang ketiga. Kemudian di 3 di dekremen jadi 2. Apakah 2 lebih dari 0? Oh iya, masih bisa dijalankan. Berarti cetak bintang lagi di bintang yang keempat. Kemudian 1 dari 2 dari di dekremen jadi 1. Apakah 1 lebih dari 0? Oh, ternyata masih bisa. Dicetak bintangnya lagi. Cetak bintang yang ke-5. Di dekremen lagi. Dari 1 jadi 0. Apakah 0 lebih dari 0? Oh, ternyata tidak. Berarti bintangnya cukup nyetak 5 kali. Terus dijalankan ganti baris. Jadi setelah 5 ini diganti baris kedua. Dan dijalankan yang outer loop selanjutnya. Dari outer loop yang I-nya tadi 5 ya. I-nya 5. Setelah di dekremen jadi 4. I-nya sekarang 4. Ya, jadi baris kedua ini I-nya 4. J-nya ini kan sama dengan I. Jadi J-nya juga 4. J 4. Apakah 4 lebih dari 0? Oh iya, berarti cetak bintang yang satu ini. Setelah dicetak, di J-nya di dekremen. Jadi dari 4 dari 3. Apakah 3 lebih dari 0? Oh iya, berarti dicetak bintang yang ini. Setelah itu di dekremen lagi dari 3 jadi 2. Apakah 2 lebih dari 0? Maka masih iya, maka dicetak bintang yang ini. Dari 2 di dekremen lagi jadi 1. Apakah 1 lebih dari 0? Masih iya, jadi cetak bintang yang ini. Oke, setelah itu di dekremen dari 1. Apakah dari 1 jadi 0? Apakah 0 lebih dari 0? Tidak. Maka dia berhenti sampai 4 kali bintang saja. Terus kemudian ganti baris. Itulah kenapa bentuknya adalah seperti ini. Jadi setelah baris kedua, nanti baris ketiga caranya sama seperti itu. Baris keempat dan baris terakhir seperti itu. Itu adalah mencetak bintang yang bentuknya dari yang banyak menjadi yang sedikit. Kemudian instruksi break. Instruksi break ini digunakan untuk menghentikan perulangan seketika, gitu ya. Jika ada nested loop, maka break hanya akan menghentikan perulangan yang mengandung perintah break tersebut saja. Jadi loopnya kalau yang breaknya hanya di dalam, maka yang dalam saja yang dihentikan. Oke, di sini contoh. Menuliskan angka sebanyak N per 2 kali. Jadi nanti misalkan memasukkan angka 6, itu berarti sebanyak 3 kali kan gitu ya. Karena 6 per 2. Kondisi for-nya, for I-nya inisialisasi awal 1, sampai nanti kondisinya di looping berapa kali? Sampai sejumlah batas yang dimasukkan oleh pengguna. Kondisi incrementnya apa? I++ ditambah 1, 1. Yang dioperasikan apa? Printf, ya, yang dioperasikan utamanya printf ini. Jadi printf I-nya itu angka sekarang I-nya ada berapa. Tapi di sini ada conditional break. If atau kalau I-nya itu lebih dari batas per 2. Artinya misalkan kita masukkan batas 12, berarti kalau I-nya ini sudah lebih dari 6, maka dilakukan break. Jadi outputnya ya itu nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalau Anda memasukkan 12. Karena batas per 2 ini kan 12 per 2, jadi 6. Jadi kondisi if-nya itu tidak akan lebih dari setengahnya masukan. Jadi sampai 6 di break. Gitu ya. Jadi kondisi break ini, if kalau yang di kondisi if-nya sudah terpenuhi, maka dihentikan seketika dan tidak ada
operasi lanjutan gitu ya. Itu adalah fungsi break. Oke. Kemudian continue. Continue pada perulangan menyebabkan proses mengabaikan seluruh instruksi sebelum continue dan melanjutkan perulangan. Jadi kalau continue ini seolah-olah di skip gitu ya. Jadi yang sekarang prosesnya sedang dijalankan itu di skip, nggak dianggap dan cetak yang selanjutnya. Contoh, di sini menuliskan angka ganjil. Kemudian kondisinya adalah for inisialisasi i awalnya adalah 1, terus kemudian kondisi akhirnya ini kurang dari sama dengan batas. Jadi kalau selama masih kurang dari sama dengan batas, dia tetap dicetak. Kemudian i++. Kemudian statementnya adalah if. Jadi di sini ada continue statement. If i modulus 2 sama dengan 0, artinya bilangan i yang di increment tadi, selama dia modulus 2 ini sama dengan 0, maka dia continue. Artinya dia di skip. Oke, kita akan coba baris per barisnya. For i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan batas, i++. Kita lihat, i-nya 1, batasnya yang dimasukkan adalah 10. Apakah 1 yang pertama kali kita jalankan ya? Apakah 1 ini kurang dari 10? Oh iya, berarti bawahnya boleh dijalankan. Operasi yang dijalankan apakah? Printf i atau i-nya cuma sekedar dicetak saja. Tapi di sini ada kondisi continue atau kondisi skip-nya. Skip apabila i ini di modulus 2 sama dengan 0. Kita coba yang pertama tadi. 1 di modulus 2 apakah sama dengan 0? Tidak. Maka continue ini tidak dijalankan atau tidak di skip. Artinya 1 tadi dicetak. Oke. I-nya setelah dicetak di increment jadi 2 sekarang. Oke, sekarang i-nya 2. 2 apakah kurang dari sama dengan 10? Oh iya, berarti ke bawahnya boleh dicetak statementnya. Tapi dicocokkan dulu. If apakah 2 tadi modulus 2 sama dengan 0? Oh, ternyata iya. Berarti dijalankan operasi continue. Artinya 2 ini di skip. Saya nggak usah dianggap lanjut saja ke looping yang selanjutnya gitu ya. Berarti nggak dicetak. Bawahnya ini nggak dicetak. Lanjut aja ke selanjutnya. Di increment dari 2 tadi jadi 3. I-nya 3. Apakah kurang dari sama dengan 10? Masih iya. Maka bawahnya dijalankan. Atau I-nya dicetak. Tapi sebelum dicetak, dievaluasi dulu. Apakah I-nya yang 3 tadi, 3 modulus 2, sama dengan 0? Oh, ternyata tidak. Maka statement continue ini tidak dijalankan. Dan I-nya yang 3 tadi itu dicetak. Ya, jadi demikian seterusnya. Angka yang modulus 2 sama dengan 0 itu di skip atau di continue, tidak dianggap. Maka yang muncul adalah angka-angka yang ganjil saja. Itu adalah pemanfaatan continue. Kemudian review dari pembahasan yang kita lakukan tadi, mahasiswa telah memahami dan mampu menggunakan mekanisme perulangan dengan benar. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa memahami dan mampu menggunakan mekanisme perulangan bersarang dengan benar. Pembahasan kali ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.